Amsal 5 ayat 12 berkata, "Mengapa aku membenci kepada didikan dan hatiku menolak kepada teguran?" Ini adalah sebuah kalimat yang menyatakan penyesalan, namun semuanya itu sudah terjadi. Saya percaya setiap kita pasti pernah menyesal di dalam kehidupan kita. Namun janganlah kita tetap terus hidup di dalam penyesalan, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bagaimana supaya kita menjaga di masa depan kita jangan menyesal lagi? Firman Tuhan mengatakan jangan kita membenci didikan dan jangan menolak teguran. Didikan dan teguran yang Tuhan berikan kepada kita semuanya itu untuk kebaikan kita. Berbagai macam cara Tuhan mendidik dan menegur kita, baik itu melalui perenungan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, maupun ketika kita membaca firman Tuhan, ataupun Tuhan bisa menegur kita melalui orang lain. Bahkan Tuhan juga langsung bisa menegur kita, dan terutama Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan terus mengingatkan kita, menegur kita, mendidik kita, agar benar-benar kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Kita harus mendengar suara gembala sebagai domba yang baik yang selalu mendengar suara dari gembala. Suara gembala itu adalah suara yang akan selalu memastikan kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Oleh karena itu jangan kita dalam hidup ini disibukkan, difokuskan dengan masalah ataupun keinginan-keinginan kita sendiri, tetapi baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar supaya kita lebih peka lagi mendengar suara Tuhan, dan terutama ketika kita membaca firman, biarlah firman itu boleh menjadi tuntunan dan pimpinan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Dan ketika Tuhan menegur atau mendidik kita, janganlah kita marah, jangan kita kecewa, tetapi kita harus merespon terhadap didikan dan teguran Tuhan dengan sikap yang positif, yaitu dengan kerendahan hati. Kita mengaku bahwa kita melakukan kesalahan dan kemudian kita berusaha memperbaikinya. Dan bahkan teguran-teguran dan didikan Tuhan itu banyak kali untuk mencegah kita melakukan hal-hal dosa, mencegah kita agar kita tidak berakhir kepada sebuah penyesalan. Oleh karena itu mari kita dengar-dengaran, semakin banyak waktu ayo kita luangkan untuk membaca firman, untuk mendengar perenungan dari hamba-hamba Tuhan, sehingga segala sesuatunya itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana merespon didikan dan teguran? Jangan marah, responi dengan kerendahan hati dan berubahlah supaya di masa depan tidak lagi terjadi penyesalan-penyesalan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.